Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar semua? Semoga dalam keadaan sehat, berbahagia, dan juga dalam keadaan yang sangat penuh sukacita menyambut datangnya Ramadan ini. Sekiranya di bulan Ramadan ini kita perlu mempersiapkan diri, ya, karena ada salah satu ibadah yang menjadi ikon atau ciri khas dari bulan Ramadan, yaitu merupakan ibadah puasa. Sesuai dalam konteks Ramadan itu, saya ingin mengajak sama-sama mengingat kembali bagaimana kemudian ibadah puasa ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi kita juga menahan yang namanya hawa nafsu. Di samping itu juga, sesuai dengan topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pandangan atau bisa disebutkan sebagai berbagi pikiran, bahwa kiranya kurang elok untuk menjadikan puasa sebagai beban di dalam kehidupan atau di dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Ya, mungkin masing-masing kita sudah mempersiapkan diri bagaimana kemudian menyambut datangnya bulan Ramadan ini. Ada yang kemudian dimulai dari bebersih, apakah yang dibersihkan itu rumah, tempat tinggal, maupun bebersih dalam segi jasmani. Apakah kemudian mencukur rambut, memotong kumis, atau merapihkan pakaian kembali, yang itu semata-mata diniatkan untuk beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Tetapi di satu sisi kita juga perlu menyadari atau sambil mengingat kembali, apakah selama ini atau ketika kita menjalankan ibadah puasa, kita menganggapnya sebagai beban? Ya, mungkin saja secara lisan atau secara sadar kita tidak menganggap itu sebagai beban. Tetapi dalam beberapa kasus tidak tertutup kemungkinan pula, meskipun secara lisan tidak disebutkan, tetapi kita ungkapkan secara perbuatan atau secara perilaku seolah-olah berpuasa sebagai beban. Seperti contoh misalkan, ya, seringkali kita menganggap atau menjadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Sah-sah saja mungkin dalam beberapa kasus ketika hendak melakukan aktivitas kita akan mempertimbangkan alasan-alasan tertentu atau mempertimbangkan batasan-batasan aktivitas tertentu yang sekiranya bisa meminimalisir terjadinya batalnya puasa yang kita laksanakan. Tetapi menjadi permasalahan kemudian ketika kita hendak melakukan hal-hal yang sekiranya masih memungkinkan untuk dilakukan, yang sifatnya lebih ke arah hal-hal positif atau yang bersifat produktif, dan kita menjadikan puasa sebagai alasan, dan sebenarnya dalam lubuk hati kita itu adalah bentuk kemalasan diri. Kembali lagi, yang namanya ibadah itu juga butuh yang namanya perjuangan. Maka dari itu, sekiranya mungkin kita sambil pelan-pelan, sambil meresapi setiap aktivitas kita, mana yang sekiranya malas, mana yang sekiranya akan ada pertimbangan tertentu dalam menjalankan ibadah puasa. Di samping itu mungkin saya juga bisa memberikan contoh lain, ya, yang mungkin saja kita menganggap puasa itu sebagai tanda kutip beban. Seperti contoh, ya, mungkin dalam benak kita membayangkan bagaimana kemudian dari pagi sampai terbenamnya matahari tidak makan, tidak minum, sudah mengeluarkan banyak energi, sehingga ketika jalan-jalan sore atau ketika berkunjung ke tempat orang yang berjualan,
kita membeli makanan. Yang mana makanan itu kita beli dalam porsi yang cukup besar. Dan ternyata ketika kita berbuka puasa, sebenarnya hanyalah hawa nafsu yang sedang bergejolak di dalam diri kita. Efeknya apa? Di satu sisi makanan yang tadinya sebegitu menumpuknya tidak baik untuk tubuh. Di samping itu juga tentunya tidak tertutup kemungkinan makanan itu akan menjadi mubazir jika tidak dihabiskan. Maka dari itu, sekiranya kita bisa melihat bagaimana kemudian perencanaan perbukaan yang dikemas sedemikian rupa, dipersiapkan sedetail mungkin, ternyata itu hanya sekedar untuk memenuhi hasrat kita karena kita tidak bisa makan dan minum di saat puasa sedang berlangsung. Baik pendengar, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa dalam segala penuh hikmah dan penuh dengan rasa aman dan nyaman. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.